Apa kabar semuanya? Kabar baik, Pak. Nah, baik. Kita akan memulai dengan pelajaran. Akan tetapi sebelum kita mulai, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi baik, terima kasih untuk teman adik Yanti yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu. Maria Lisna Dinale. Hadir, Pak. Maria Yunanti Nale. Hadir, Pak. Jadi baik, kehadiran hari ini cukup bagus karena hadir semua. Jadi baik, kita akan mulai dengan pelajaran, dan pelajaran kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup dan tak hidup dan benda mati berdasarkan ciri-cirinya. Ada baik, anak-anak di sini di lingkungan sekitar, anak-anak ada yang melihat lingkungan sekitar itu, perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kalian itu seperti apa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Masa pengetahuan tentang terkait dengan ciri-ciri, coba salah satu analisakan ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Saya, Pak. Ya, silakan coba. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernapas, bergerak. Ya, itu termasuk apa lagi? Bekerja. Ya, apa lagi? Sudah, Pak. Nah, jadi baik, jawabannya senang sekali. Mari kita berikan aplaus karena sudah memberikan jawaban. Jadi baik, seperti itulah ciri-ciri makhluk hidup yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Nanti, jadi baik, di sini Bapak akan menjelaskan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu. Ya. Jadi baik, anak-anak, ini di sini ada yang tahu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup itu berdasarkan ciri-cirinya seperti apa? Coba salah satu sebutkan. Tidak tahu, Pak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Jika tidak ada yang tahu, maka Bapak akan menjelaskan tentang terkait dengan tujuan. Jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri dan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi tujuan mengklasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah, mengenali dan membandingkan serta mempelajari makhluk hidup. Jadi itu adalah klasifikasi terkait dengan makhluk hidup. Semua sudah mengerti? Sudah, Pak. Jadi baik, kalau sudah mengerti, mari kita lanjut. Jadi baik anak-anak, mari kita lanjut. Terkait dengan klasifikasi makhluk hidup ini, Bapak akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup itu merupakan cara untuk memahami dan mengelompokkan berbagai entitas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan karakteristik mereka. Jadi makhluk hidup itu biasanya memiliki ciri-ciri seperti pertumbuhan, pernapasan, reproduksi, dan juga respons terhadap lingkungan. Sementara benda tak hidup itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Ada yang bisa berikan contoh? Jika tidak, maka di sini ada beberapa contoh yang
Bapak bisa berikan bahwa makhluk hidup itu contoh dari makhluk hidup itu seperti kita manusia, hewan dan juga tumbuhan. Jadi kita ini termasuk makhluk hidup. Sedangkan contoh benda tidak hidup itu meliputi seperti batu, meja di sini, kursi, dan juga benda-benda yang tidak bergerak itu yang disebut dengan benda mati. Jadi dari klasifikasi ini dapat membantu kita memahami perbedaan mendasar antara entitas dalam alam semesta kita atau kehidupan kita sehari-hari. Semua sudah paham terkait dengan klasifikasi makhluk hidup ini? Jika sudah paham, mari kita lanjut dengan Bapak melanjut. Iya. Ada baik. Mari kita lanjut. Jika anak-anak semua sudah paham terkait dengan apa yang sudah Bapak jelaskan, Sudah. jika sudah paham, maka di sini Bapak akan membagi kalian terdiri atas berkelompok, karena Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menjawab, mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Jadi bentuk kelompoknya itu berhitung dari teman sebelah. 1, 2. Ada baik. Itu sudah berbentuk atas kelompok saja. Jadi kelompok 1 itu Bapak saya memberikan soal untuk kalian bisa kerjakan. Jadi baik, dia soal di situ, lalu kerjakan, diskusikan dengan teman kalian. Setelah itu salah satu mari untuk presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Waktunya 10 menit dari sekarang. Semua sudah selesai kerja? Sudah, Pak. Nah, jika sudah selesai, maka salah satu perwakilan dari setiap kelompok maju untuk presentasi. Mulai dari kelompok 1. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja pada soalnya. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Jadi baik, makhluk hidup adalah yang bernafas, bergerak, berkembang biak, serta tumbuh dan berkembang dan iritabilitas beradaptasi. Sekian dan terima kasih. Ada baik, tepat sekali. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Dari untuk yang mewakili bisa kembali, lanjut ke yang kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Soalnya sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Jawab, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, iritasi dan adaptasi. Sekian dan terima kasih. Baik, tepat sekali. Jawaban sudah diberikan. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok kedua. Dari yang bersama kelompok sudah presentasi dan jawabannya tepat sekali. Untuk pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan dari materi kita yang pada hari ini, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini? Ya. Ada yang baik? Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Ada yang baik? Silahkan. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini itu klasifikasi makhluk hidup adalah sistem organisasi yang digunakan untuk mengkategorikan semua spesies yang ada di bumi. Kalau ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernafas, bergerak, berkembang biak. Jadi baik, itu adalah kesimpulan dari teman kalian Yanti, sangat tepat sekali. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk teman kalian Yanti karena sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini.
Jadi baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada beberapa tugas. Jadi kalian bisa catat. Nomor 1, carilah gambaran tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Nomor 2, carilah contoh makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi baik, tugasnya 2 nomor soal saja, dan itu dikumpulkan di depan. Ya Pak. Jangan lupa untuk dikerjakan. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta salah satu untuk menutup pemimpin kita dalam doa. Karena sebelum kita pulang, kita harus akhiri semuanya doa. Ya, salah satu pemimpin kita. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman Yanti yang sudah membangun kita doa, dan pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak.